Mesir kala itu diperintah oleh Fir'aun, penguasa yang sombong dan zalim. Ia menindas Bani Israel, menjadikan mereka budak dan pekerja paksa. Dalam mimpinya Fir'aun melihat seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Ketakutan menyelimuti istana, dan ia pun memerintahkan, "Bunuhlah setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka." Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Tapi Allah, yang maha mengatur segalanya, telah menyiapkan takdirnya sendiri. Di tengah kekejaman itu lahirlah seorang bayi laki-laki, Musa ibnu Imran. Ibunya Yochebed menggigil ketakutan, namun Allah menenangkan hatinya. "Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut atau bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari rasul-rasul kami." Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Dengan penuh air mata, ibunya meletakkan bayi Nabi Musa alaihi salam di dalam peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Peti itu melayang melewati arus air yang deras hingga berhenti tepat di tepi istana Fir'aun. Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, melihat bayi itu. Wajahnya bersinar, matanya teduh, hatinya luluh. Ia berkata kepada suaminya, "Janganlah engkau bunuh dia, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita." Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Maka Fir'aun pun mengizinkannya. Namun bayi Musa menolak setiap penyusuan, hingga akhirnya saudari Musa datang dan berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang dapat menyusuinya?" Wanita itu adalah ibu kandung Musa sendiri. Janji Allah pun terbukti. Bayi itu kembali ke pelukan ibunya, aman dalam penjagaannya. Dan kami kembalikan dia kepada ibunya agar hatinya tenang dan ia tahu bahwa janji Allah adalah benar. Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Nabi Musa alaihi salam tumbuh dalam kemewahan istana Mesir, cerdas, kuat, dan gagah. Namun hatinya selalu condong kepada Bani Israel, bangsanya sendiri yang tertindas. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukul seorang Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam berusaha menolong, dan dengan satu pukulan orang Mesir itu tewas. Ia menyesal seketika. "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku." Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Dan Allah mengampuninya. Namun kabar itu sampai ke telinga Fir'aun, dan Nabi Musa pun menjadi buronan. Nabi Musa alaihi salam melarikan diri dari Mesir menuju Madian, menempuh perjalanan panjang di padang pasir tandus tanpa bekal. Di sana, ia melihat dua wanita menunggu di dekat sumur, tak mampu memberi minum ternak mereka karena banyak lelaki yang berebut. Dengan kekuatannya, Nabi Musa alaihi salam menolong mereka. Ayah kedua wanita itu adalah Nabi Syu'aib alaihi salam, seorang nabi yang saleh. Nabi Syu'aib alaihi salam kagum atas kebaikan dan kesantunan Nabi Musa alaihi salam, lalu menikahkan putrinya dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun tinggal di Madian selama 8 hingga 10 tahun, menggembala kambing, hidup dalam kedamaian, dan belajar menjadi hamba Allah yang sabar. Suatu malam, ketika Nabi Musa alaihi salam membawa keluarganya pulang ke Mesir, ia tersesat dalam kegelapan gurun. Tiba-tiba ia melihat cahaya menyala di lereng gunung Tur, Sinai. Ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini, aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa kabar atau seberkas nyala api agar kamu dapat menghangatkan diri." Quran Surat Taha ayat 10. Nabi Musa alaihi salam mendekati cahaya itu, dan tiba-tiba sebuah suara memanggil dari arah pohon, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Tanggalkanlah terompahmu, karena engkau berada di lembah suci Thuwa." Quran Surat Taha ayat 11 dan 12. Disitulah Allah berbicara langsung kepadanya, menjadikannya seorang nabi dan rasul. Allah berfirman, "Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Quran Surat Taha ayat 24. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Untuk meneguhkan hatinya, Allah memberikan dua mukjizat besar. Tongkatnya berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir. Tangannya menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Nabi Musa alaihi salam pun kembali ke Mesir bersama saudaranya Nabi Harun alaihi salam dan menghadapi Fir'aun di hadapan rakyat Mesir. Fir'aun menuduhnya sebagai penyihir dan menantangnya dalam adu sihir besar. Namun ketika Nabi Musa melempar tongkatnya,
Semua tipu daya para penyihir hancur. Mereka bersujud. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Quran Surat Taha ayat 70. Fir'aun murka, tetapi iman telah menyala di hati mereka, tak lagi dapat dipadamkan. Nabi Musa alaihi salam memimpin Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Fir'aun dan pasukannya mengejar hingga mereka terhenti di tepi Laut Merah. Bani Israel ketakutan, kita akan tertangkap. Namun Nabi Musa alaihi salam berkata dengan tenang, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Allah memerintahkannya, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Air laut terbelah menjadi 2 dinding raksasa. Bani Israel menyeberang, dan ketika Fir'aun masuk bersama tentaranya, air menutup kembali, menenggelamkan mereka semua. Fir'aun sempat berkata di saat sakaratul maut, aku beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israel. Namun Allah berfirman, sekarangkah engkau beriman, padahal sebelumnya engkau durhaka. Quran Surat Yunus ayat 90 dan 91. Di Gunung Thur, Nabi Musa alaihi salam bermunajat selama 40 malam. Di sana Allah menurunkan kitab Taurat, petunjuk dan cahaya bagi Bani Israel. Namun ketika Nabi Musa alaihi salam turun, kaumnya telah menyembah patung anak sapi dari emas buatan Samiri. Nabi Musa alaihi salam sangat marah, menjatuhkan loh batu Taurat lalu memusnahkan patung itu. Ia menegur saudaranya Nabi Harun alaihi salam yang berusaha mencegah namun tak mampu melawan kaumnya. Keajaiban-keajaiban lain Nabi Musa alaihi salam. Gunung berguncang ketika Allah menampakkan sedikit dari cahayanya dan Nabi Musa pingsan. Batu mengeluarkan 12 mata air untuk setiap suku Bani Israel. Awan menaungi mereka di padang pasir dan manna serta salwa turun sebagai makanan dari langit. Setelah bertahun-tahun memimpin Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam wafat sebelum memasuki tanah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Musa sedang salat di dalam kuburnya di sebuah tanah merah dekat bukit. Hadis riwayat Muslim. Ia wafat dengan penuh kemuliaan. Nabi yang berbicara langsung dengan Allah, Kalimullah, menjadi lambang kekuatan iman melawan kezaliman dunia. Kisah Nabi Musa alaihi salam adalah kisah perjuangan dari seorang bayi yang hanyut di sungai menjadi nabi yang menenggelamkan tirani. Setiap langkahnya adalah tanda kekuasaan Allah dan setiap keajaiban adalah bukti bahwa tak ada kekuatan melebihi kehendaknya.